Three, two, one. Shalom adik-adik semuanya, selamat datang kembali di Sekolah Minggu PKI Wonogiri yang lebih ceria dan semangat. Nah, gimana kabarnya nih adik-adik? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Cleo. Silakan Kak Cleo. Oke adik-adik semua, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan dilipat dan mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati tidur kami pada malam tadi. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melakukan kebaktian ibadah sekolah minggu. Semoga Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir rangkaian ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita bagi berdiri dulu ya. Kita mau memujikan lagu bersama Bu Susi. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan hari ini. Dan Bu Susi tidak sendirian, banyak sekali temannya Bu Susi. Ya adik-adik juga berdiri yang di rumah, ayo itu. Semangat dong. Semangat, ayo berdiri. Nah Bu Susi ditemani oleh siapa ini? Rachel. Ini namanya siapa ini? Siapa namanya? Indu. Yang ini namanya siapa? Celo. Masih ingat ya? Adik-adik semua, ini teman kita semua di sekolah minggu. Yuk, kita memuji Tuhan. Ayo semua berdiri. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertangan puji Tuhan bersama-sama.
berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang Engkau sampaikan akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan kedepannya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Hari ini kita mau mendengarkan firman tentang Nabi Yeremia. Tema dari firman kali ini adalah rencana Tuhan untukku. Dengan bacaan Alkitab, adik-adik bisa buka dari Yeremia 1 ayatnya yang pertama dan dilanjutkan ayat 4 sampai yang ke-10 dengan tujuan kalian mengerti bahwa Tuhan punya rencana khusus bagi hidup kalian. Adik-adik, ada yang kenal Nabi Yeremia nggak nih? Yang kenal, angkat tangan yuk. Ada yang kenal nggak ya? Oke, Nabi Yeremia adalah anak dari Imam Hilkia, yakni imam dari kota kecil Anatot, yang kurang lebih 3 mil sebelah timur laut Yerusalem. Alkitab mencatat bahwa Yeremia menjadi nabi selama 5 generasi pemerintahan ya adik-adik. 5. Dalam usianya yang muda itu, Yeremia belajar memahami arti panggilan yang diterimanya, bahwa Allah yang memanggilnya itu adalah Allah yang mengenal dirinya sejak semula. Dari mana nih kak? Kok kakak bisa bilang Allah mengenal dirinya sejak semula? Ya dong, karena kalian bisa buka nih di ayat yang kelima. Yakni dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Keren ya adik-adik ayatnya? Nah, tapi Yeremia merasa ragu sebab dia masih muda. Dia nggak pandai berbicara. Anak muda kan kerjaannya main mulu, belajar gitu. Atau kalau nggak, ketika dia diutus sama Tuhan, dia langsung, loh aku kan nggak bisa apa-apa. Kok tiba-tiba Tuhan pilih aku? Nah, adik-adik perlu tahu kalau Tuhan tiba-tiba pilih kalian dipanggil dan diutus oleh Tuhan itu, Tuhan punya rencana khusus buat kalian. Seperti yang ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau gak salah itu ayatnya, jangan seorang pun menganggap engkau remeh karena engkau muda. Yeremia ini masih muda loh adik-adik. Mungkin seusia kakak ya? Mungkin. Sementara budayanya di Israel kuno, tua-tualah yang selayaknya memberikan perintah atau nasihat. Yeremia mengenal adat bangsanya bahwa seorang muda yang berani menegur akan diabaikan, dimarahi, atau bahkan dibunuh nih adik-adik jika mereka nggak senang menerima teguran kenabian yang keras. Yeremia muda tidak perlu takut karena tidak pandai berbicara nih, seperti yang kakak bilang tadi. Yeremia itu nggak pandai berbicara. Dia bilang ke Tuhan kalau dia nggak pandai berbicara. Tuhan sendiri akan menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutnya untuk disampaikan. Nah, oke, sebagaimana Allah memanggil Yeremia, pada masa kini Allah pun memanggil kita dengan tugas-tugas khusus untuk menggenapkan rencananya. Namun demikian, kiranya 4 hal ini yang akan kita ingat selalu untuk memantapkan kita meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mengenal kita bahkan sejak awal sebelum kita dilahirkan. Jadi sebelum orang tua kita mengenal kita lebih lagi, memahami kita, itu Tuhan yang lebih ngerti. Dia yang pegang jalan kehidupan kita. Dia yang tahu alur kehidupan kita habis ini bakal kemana. Yang kedua adalah Tuhan mau melibatkan kita dalam rencananya yang agung. Rencana Tuhan itu istimewa, agung, sempurna. Jadi ketika kita dilibatkan dalam rencana Tuhan, kita harus merasa bersyukur karena kita istimewa, kita dilibatkan sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan menyertai dan memampukan kita di tengah segala tantangan yang ada, baik tantangan dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Tantangan itu banyak adik-adik dari diri kita, mungkin kita masih punya sifat-sifat egois, atau sering emosi, sering marah-marah, sering ngeluh. Nah, Tuhan itu ketika kita minta, Tuhan tolong, Tuhan bantu untuk mengatasi tantangan yang ada di dalam diriku. Tuhan pasti akan
membantu kita buat mengatasinya. Apalagi untuk yang dari luar diri kita, itu lebih berbahaya daripada yang ada di dalam diri kita. Jadi untuk apapun alasannya, dari segala tantangan yang ada, Tuhan pasti bantu. Dan yang terakhir adalah keterbatasan yang ada dalam diri kita tidak menjadi penghambat bagi karya Tuhan atas diri kita. Pasti Tuhan mencukupkan kok. Nggak mungkin kayak kita punya kekurangan dan Tuhan nggak jadi milih kita. Karena dari awal kalau Tuhan sudah pilih kita, ya itu keputusan terakhir Tuhan. Jadi ya kita gitu. Karena Dia sendiri yang tahu kita dari sebelum kita dilahirkan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Jadi sampai sekarang ini. Gitu ya adik-adik. Dan ayat emasnya adalah ayat super deh. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Adik-adik juga bisa banget buka dari 1 Timotius 4 ayat 12 nih adik-adik. Itu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar firman. Sekarang kita akan lanjut ke pujian. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. masuk ke aktivitas ya. Aktivitasnya akan dikirim Kak Putri ke grup ya. Jadi adik-adik kerjakan ya biar lebih bagus. Semangat. Oke adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir penghujung acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa penutup terlebih dahulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan berjalan dengan lancar dan baik. Dan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Tolong sertailah, semoga bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dadah semuanya.